Produktif sebagai saksi harus selesai karena proses hukum akan berlanjut terus. Saya dengar dari Bang Fahmi bahwa kita juga akan menghadirkan ahli. Kenapa? Saksi dan ahli berarti dua alat bukti. Pertama-tama saya berbicara saya ini pengacara induktif, ya, Dr. Detetif Dr. Samira. 2 hari lalu tanda tangan kuasa, lalu kita preskon karena ada ancaman buat klien saya Dr. Oki, Dr. Doktif Samira. Sebelumnya kan minggu lalu sidangnya Dr. Oki kan itu persekusi tuh di pengadilan sini, sama ada satu kelompok, ya, dan kelompok itu ternyata sudah dilaporin bulan Januari di Polres Polda Metro Jaya. Itu pertama. Yang kedua mau saya sampaikan bahwa hari ini memang kemarin waktu kami tanda tangan kuasa, kami sudah lakukan komunikasi, bahkan ngecek data semuanya bahwa benar detektif Dr. Samira akan membuka semua aibnya di pengadilan. Ternyata banyak sekali persoalan yang diketahui oleh Dr. Samira. Dan Dr. Oki dan Dr. Samira adalah saksi mahkotanya Nikita Mirjani. Dan itu bisa meringankan, bahkan bisa membebaskan Nikita Mirjani dalam jeratan hukum kasus RG. Dan ini bisa berbalik. RG jangan tidur, ya, jangan ngorok nih. Ini barang berbalik nih. Keterangan mereka tuh jelas-jelas. Apalagi BPOM juga sudah mendukung bahwa memang ada pemilik skincare yang sudah terdata beberapa orang memang tidak ada izin edar. Nah, bagaimana itu? Ada pidananya, ada. Bahkan TPPU-nya ada. Selama ini menghasilkan duit, berarti kan ilegal dong. Harus kembalikan ke negara itu. Harus disita. Itu hukum. Bang, tadi juga dokter juga geram ya Bang, katanya keterangannya dipotong-potong gitu. Ya, makanya saya minta kepada penegak hukum, terutama JPU, beliau memang itu tugas dan memang kewenangan untuk menanyakan, tapi jangan menyudutkan juga. Kehadiran doktif kan saksi, harusnya dihormati juga. Saksi mau bicara apa, kalau memang dia lagi bicara jangan dipotong-potong, supaya semua yang dia bahas itu terang benderang dan semuanya akan jelas. Kenapa? Karena selama ini masyarakat bertanya-tanya, ini kita ini penjahat atau enggak sih? Pertanyaan saya mau sampaikan kepada kalian semua. Dr. Oki dari awal ketika kami cek semua data, ternyata yang menghubungi pertama kali Dr. Oki berkali-kali, berulang kali, itu adalah RG. Melalui telepon, WA, dan lain sebagainya. Untuk bertemu sama Nikita Mirjani. Pertanyaan saya, apa korban kok mau menghubungi si pelaku kalau bilang pemerasan, pengancaman? Takut dong, harusnya yang pelaku yang harus menghubungi korban. Itu kalau bahasa pengancaman dan pemerasan gitu. Ini tabola balai nih, lagu tabola balai itu, tahu kan? Ya itu makanya saya bilang, setiap produk skincare yang memang belum dapat izin edar dari BPOM memang harus dicabut izinnya. Yang kedua, orangnya harus dipidanakan. Yang ketiga, TPPU, tindak pidana pencucian uang, menghasilkan uang dengan cara-cara yang ilegal. Yang ketiga, undang-undang kesehatan. Masyarakat, saya kasih tahu ya, Nikita Mirjani itu justru banyak membantu masyarakat. Dia sampai masuk penjara gara-gara membela kesehatan masyarakat. Lu bayangkan aja berapa juta orang menggunakan skincare. Kalau ini tidak muncul ke publik, banyak kesehatan masyarakat yang akan terganggu. Bahkan ada yang nanti bisa jadi cacat gara-gara urusan skincare yang tidak dapat izin edar. Jadi pertama-tama ada doktif ada melaporkan beberapa orang, beberapa gerombolan oknum di Polda Metro dan beberapa di Polres dan lain sebagainya. Kita lagi telusuri ini. Laporan sudah berkembang sampai tingkat mana. Ya, kami minta supaya gerombolan yang selalu melakukan kegaduhan berulang kali melakukan persekusi kepada Dr. Samira sebelumnya sudah dilaporkan, dan kemarin kepada Dr. Oki, ini kan orang yang sama. Artinya orang ini ketika dilaporkan harusnya kan tobat. Ini malah melakukan kejahatan yang sama. Ya, makanya kita minta kepada Polda Metro untuk segera menindaklanjuti laporan daripada doktif. Kalau memang terbukti mereka melakukan persekusi, penghinaan, melecehkan, merendahkan harkat martabat orang lain, saya rasa memang harus ada penegakan hukum. Ya, tangkap tahan aja. Emang mereka siapa? Terkait kasus yang terjadi, pengamatan atau setiap hari Bang, apakah terjadi lanjut? Ya, kalau menurut saya namanya proses hukum. Saya juga menghimbau kepada Nikmir supaya menghormati proses hukum. Jangan sampai nanti diarahkan ke penghinaan, menghalang-halangi proses hukum. Itu ada pidana baru lagi. Jadi kalau menurut saya, jangan sampai itu terjadi. Ini kita ikut aja prosesnya. Banyak masyarakat mendukung, ya kan? Dan pengadilan itu akan memutuskan sesuatu. Itu berdasarkan alat bukti, saksi, dan jangan salah, netizen. Netizen Indonesia ini udah mau bisa merubah kebijakan, bos. Ngeri-ngeri sedap netizen Indonesia. Kalau kebenaran itu ada, mereka pasti akan berjuang habis-habisan untuk membela.
Terus di persidangan ini kan tadi ada gaduh, dari bentuknya bikin honor segala macam. Apakah itu nanti bisa selesai atau tidak? Ya kalau menurut saya hari ini mungkin selesai, harus selesaikan. Si Doktif sebagai saksi harus selesai karena proses hukum akan berlanjut terus. Saya dengar Bang Fahmi bahwa ini kita juga akan menghadirkan ahli. Kenapa? Saksi dan ahli berarti dua alat bukti. Dua alat bukti menyatakan kalau Nikita tidak bersalah dengan bukti-bukti yang lain pendukung, Nikita bisa bebas. Jangan salah. Bisa bebas.